koordinator intervensi stunting secara spesifik. Seperti misalnya dalam semua segi yang berhubungan dengan kesehatan sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Seperti misalnya dalam segi pemberian imunisasi, kemudian pemberian PMT kepada balita, kemudian pemeriksaan ibu hamil, itu sudah kita lakukan. Tapi kalau kita lihat bahwa intervensi spesifik ini hanya berpengaruh 30% terhadap penurunan stunting. Yang sangat besar sekali itu adalah intervensi secara non spesifik sekitar 70%. Jadi intinya bahwa perlu ada koordinasi antara lintas sektor. Non spesifik itu apa, Bu? Kalau boleh dijelaskan. Itu seperti misalnya tentang sanitasi. Itu yang utama sekali, seperti jamban, kemudian air bersih, itu sangat penting sekali dalam pencegahan stunting. Dalam 1000 kelahiran istilahnya, dari awal ibu hamil, kondisi gizinya memang sudah harus diperhatikan, karena kita tahu bahwa anak yang dilahirkan itu dengan kondisi gizi ibu yang tidak baik tentu akan melahirkan anak yang juga kurang sehat. Sehingga untuk mencapai 1000 kelahiran hidup ini dimulai dari kondisi ibunya yang harus diperhatikan, dari kondisi gizinya, kemudian dari kondisi kesehatannya, kemudian begitu anak lahir juga harus dilihat bagaimana pemberian ASI-nya, kemudian kondisi gizinya dan sebagainya. Kalau anggarannya mungkin ada sekitar 260 jutaan ya. Ini sekitar itu. Kalau untuk jumlah sasaran ibu hamil itu ada sekitar 4 ribuan, dan kalau untuk balita itu ada sekitar 14 ribuan yang untuk menjadi sasaran dalam stunting ini. Apa yang dilakukan, Bu? Banyak hal yang kita lakukan, terutamanya yang pencegahan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa salah satu adalah untuk pemberian imunisasi kita itu lakukan, kemudian ada pemeriksaan balita, itu kunjungan balita itu juga kita lakukan, kemudian ada pemberian tablet cacing, kemudian ada pemberian tambahan PMT bagi yang kondisinya memang di bawah garis merah. Ini sinkron dengan puskesmas Dinas Kesehatan ini, Bu, yang di bawah itu. Ya, karena yang melakukan ini tentunya memang puskesmas, ya puskesmas ya, Bu ya. Puskesmas yang tentunya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Misalnya leadingnya adalah Dinas Kesehatan, yang kita teruskan yang di lapangan adalah puskesmas sebagai perpanjangan tangannya. Stunting ini sebenarnya kita sudah mulai di tahun 2020 ya. Nah, dan kebetulan di tahun 2022 ini karena memang pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersemangat untuk penanganan stunting ini, akhirnya dibentuklah tim untuk pencegahan penurunan stunting yang mungkin disingkat dengan TPPS ya. Dan ini kalau saya tidak salah itu tahun 2021 SK ini diresmikan, dan isinya adalah anggotanya adalah semua OPD terkait yang mempunyai peran di dalam penanganan stunting. Contohnya tadi ketahanan pangan, mereka merangkul ibu-ibu tani, kelompok ibu tani dengan memberikan bantuan semacam pupuk, benih dan sebagainya, sehingga si keluarga ini mempunyai biaya untuk bisa menjadikan gizi ke mereka, pada anak-anaknya kan, jadi bisa meningkatkan gizi mereka. Sementara untuk Perkim, mereka punya kegiatan itu membangun sarana air bersih, kemudian membangun jamban. Mungkin itu salah satu dari bentuk partisipasi masing-masing OPD dalam pencegahan stunting ini. Memang selama ini sebenarnya apotek-apotek yang ada di Sabah ini sudah berusaha untuk kerjasama dengan BPJS ya. Tapi ternyata tidak ada tidak bisa gitu, kayaknya apotek yang ada di sini ini menolak untuk kerjasama dengan BPJS ya. Tentunya obat-obat yang tersedia untuk rujukan ini tidak memenuhi yang ada, jadi mereka cuma bisanya mintanya ke rumah sakit ya, rumah sakit yang cuma menyediakan. Kemudian salah saya di apotek Hima Farma yang di Kota Jambi. Nah, cuma itu yang bisa bekerja sama. Nah, sehingga untuk mensiasati itu kita coba
istilahnya mempertemukan yang apotik ini dengan BPJS, bagaimana untuk mencari jalan keluarnya sehingga ini bisa kita atasi. Dan salah satu lagi solusinya adalah kita minta puskesmas menyediakan obat-obat yang memang tidak tersedia di dinas kesehatan dengan menggunakan dana kapitasi misalnya untuk membeli obat itu gitu. Nah, kalau memang benar-benar ini dibutuhkan puskesmas dibutuhkan oleh masyarakat, sementara dinas kesehatan tidak menyediakan maupun rumah sakit. Apa alasan dari apotik ini, Bu? Kan banyak ini apotik di Tanjung Timur ini, apa alasan dia tidak mau kerja sama ini, Bu? Mungkin mereka menganggap terlalu sulit ininya Klaim. klaimnya, karena kan banyak istilahnya ini dalam BPJS ini kan alurnya itu terlalu Banyak panjang, syaratnya gitu ya. terlalu panjang alurnya, syaratnya terlalu ini, jadi mereka menganggap lebih enak Jual lebih langsung beli gitu ya. langsung kan Iya. daripada sistem klaim harus disiapkan berkas ini segala macam. Enak langsung masyarakat beli, mereka lebih ini. Tapi kita coba, tetap kita fasilitasi, kita coba ini, mudah-mudahan bisa kita atasi. BPJS ini sebenarnya mereka istilahnya menghitung berapa total penduduk di masing-masing wilayah kerja puskesmas. Jadi dikucurkanlah dana dalam bentuk kapitasi yang disampaikan ke ke masing-masing puskesmas, disesuaikan dengan berapa jumlah penduduk di sana ya sebagai yang akan dilayani, dan berapa kondisi dokter, berapa jumlah dokter yang ada di situ. Bisa itu disesuaikan, baru dikucurkan dana di sana. Kalau tidak salah saya sekitar ada 4 miliaran lah untuk ke puskesmas masing-masing. Itu totalnya. Ya. Nanti disesuaikan dengan yang saya sampaikan tadi, disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani oleh puskesmas dan berapa dokter yang ada di sana, baru berapa besaran untuk dikucurkan ke sana. Itu sebenarnya kalau apalagi pada musim penghujan ini, yang jelasnya memang kita minta kepada masyarakat untuk waspada untuk menjaga kebersihan lingkungan, karena kita tahu bahwa kalau tumpukan-tumpukan sampah itu yang akan bisa menyebabkan genangan-genangan air kan, yang akan mempermudah penyebaran terhadap demam berdarah. Memang masalah kita lihat dari masalah kondisi lingkungan ya. Kita tahu kondisi lingkungan kita memang yang rata-rata rawa-rawa, terus buang sampah sembarangan, sehingga itulah yang bisa menyebabkan juga hujan turun terjadi genangan-genangan air. Memang yang kami minta adalah bagaimana kesadaran daripada masyarakat ya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Setidaknya di musim-musim penghujan seperti ini ya, gimana rajin untuk melakukan gotong royong membersihkan sekitar lingkungan ya, untuk mencegah itu tadi banyaknya timbunan-timbunan yang akan mempermudah menjangkit itu demam berdarah. Himbauan dari kesehatan sendiri untuk masyarakat gimana nih, Bu? Untuk masyarakat, Iya. untuk yang demam berdarah. Boleh untuk global gitu. Global. Mungkin untuk masyarakat kami minta untuk istilahnya cerdas istilahnya, bagaimana upaya dari diri sendiri untuk selalu menjaga kesehatan, karena kalau bukan kita sendiri yang bisa menjaga kondisi kesehatan, siapa lagi ya kan, untuk memberikan kesadaran terhadap diri sendiri bahwa kesehatan sebenarnya intinya adalah bagaimana kita menyadari untuk menjaga kondisi itu, baik dari segi menjaga kebersihan diri, karena kebersihan diri itu merupakan salah satu langkah ya termudah untuk mencegah diri dari sakit gitu. Bagaimana menjaga kondisi kebersihan badan, bagaimana menjaga kondisi makan, bagaimana untuk berolahraga, bergerak, supaya juga menghindari dari penyakit-penyakit yang tidak menular seperti jantung, DM dan sebagainya. Ya.